Terima kasih ya Bapak Ibu atas waktunya dan ketertarikannya dengan service Desk Plus MSP. Jadi memang kita ada versi yang MSP-nya, Managed Service Provider, yang dimana nantinya dalam satu dashboard itu kita bisa manage untuk akun-akun customer ya Bapak Ibu. Ya, jadi untuk Service Desk Plus sendiri, ini kita web base ya Bapak Ibu untuk ininya. Jadi kita sudah ITL ready juga dan kita sudah ada di market sejak tahun 2009. Jadi kita bisa handle 250 teknisian dan bisa 1.000 tiket per harinya dalam satu instance. Jadi ini bisa dipakai untuk multiple industri, nggak hanya untuk IT saja. Jadi nanti kita bisa buat portal misalnya untuk SR atau nanti untuk travel itu nanti bisa dibuka untuk instance-nya. Ya, jadi ini adalah top capability dari Service Desk Plus MSP. Jadi yang membedakan dengan Service Desk Plus yang regular itu ada account manajemennya di sini ya Bapak Ibu. Jadi nanti kita bisa melakukan rebranding. Jadi nanti misalnya company A itu nanti kita bisa ganti logonya sehingga nantinya pada saat requester tersebut login itu nanti akan memiliki branding sendiri dengan nama company-nya. Dan nanti untuk requesternya ini kita bisa pisah. Jadi nanti enggak uh, satu pengaturan itu semua user tapi nanti dibeda-bedakan berdasarkan akun manajemennya. Lalu yang kemudian berikutnya ada billing dan kontrak manajemen. Jadi kita juga ada billing ya di sini Bapak Ibu. Jadi nanti kita bisa atur billingnya itu dengan rule billingnya, lalu kita bisa buat juga billing plan-nya dan juga top up plan itu seperti prepaid prepaid untuk pembayaran di muka. Jadi nanti itu kita siap buat dan kita bisa rebranding individual account juga nanti sesuai dengan kebutuhan. Dan yang pastinya di service desk kita ini bisa manage insiden dan problem management. Jadi nanti setiap ada isu itu nanti di bagian modul insiden dan problem management ini dipakai oleh teknisian untuk um, men-troubleshoot suatu problem. Jadi kalau misalnya ada problem yang terjadi secara berkala, itu nanti kita bisa gunakan modul problem ini digunakan teknisian untuk menganalisis dan nantinya dia akan memberikan solution di problem manajemen tersebut untuk nge-fix atau menyelesaikan insiden tersebut. Lalu yang berikutnya ada change management. Ini digunakan kalau misalnya ada perubahan. Jadi dengan adanya modul ini lebih mudah untuk nge-track misalnya ada perubahan di ya, IT, misalnya ada perubahan IP atau mungkin ada upgrade Windows Server, versionnya itu nanti bisa pakai change management. Lalu kita juga bisa IT Asset Management. Jadi kita bisa integrasikan dengan endpoint sentral MSP sehingga nantinya menggunakan agent endpoint sentral untuk menarik aset-aset IT yang dimana yang dimaksudnya aset yang memiliki IP ya Bapak Ibu. Jadi nanti kita install agent sehingga kita mendapatkan detail dari IT asetnya dan kita juga bisa manage non IT aset. Dan nantinya itu kita bisa gunakan CMDB, Configuration Management Database, untuk membuat relationship-nya. Lalu yang berikutnya ada Purchase Management. Jadi kita ada purchase management juga kalau misalnya ingin digunakan. Jadi nanti purchase request dan purchase order itu kita bisa gunakan dengan modul purchase. Lalu ada project management, ini untuk manage project karena biasanya dari setiap request atau insiden itu bisa menjadi sebuah project ataupun nanti project baru kita bisa buat dengan project management. Lalu yang berikutnya adalah service request dan request fulfillment. Jadi dengan service request ini kita nanti bisa membuat service katalog ya Bapak Ibu. Jadi nanti kalau misalnya ada permintaan laptop baru atau mungkin upgrade RAM itu nanti bisa pakai service request dan nantinya ada approvalnya. Lalu knowledge base management, jadi nanti dengan knowledge base ini kita bisa buat solution untuk setiap misalnya ada isu, kita bisa berikan sebagai saran ke user agar membaca knowledge dulu. Jadi nanti bisa jadi referensi sehingga kalau misalnya bisa diselesaikan dengan step dari atau tutorial di knowledge base, ini nanti si usernya tidak perlu melanjutkan open ticket. Tapi kalau misalnya uh, belum solve juga, itu dia nanti bisa lanjut open ticket. Lalu yang berikutnya ada request life cycle. Jadi kita bisa buat workflow-nya sesuai dengan kebutuhan dengan request life cycle untuk tiap insiden dan request. Lalu yang berikutnya ada reporting, automation, dan SLA management. Jadi kita ada reporting yang template-nya.
Dan nanti juga bisa buat custom report sesuai dengan kebutuhan. Dan kita ada automation, misalnya seperti teknisian auto assign. Jadi nanti tidak perlu manual untuk assign ketika ada tiket, nanti bisa gunakan technician auto assign. Lalu ada business rule, jadi nanti berdasarkan dari subjek ataupun dari isi email itu nanti bisa kita kategorikan secara otomatis dan yang pastinya ada service level agreement juga. Dan kita bisa integration ke beberapa IT management apps seperti Teams ataupun Office 365 dan beberapa IT management apps lainnya nanti akan saya jelaskan lebih detail ya Bapak Ibu. Ya, jadi ini edition dari SDP MSP di Manage Engine. Jadi ada yang standard edition, di mana ini lebih ke IT helpdesk saja. Lalu ada profesional, di mana setiap fitur di standard edition ini ada di profesional dan ada aset manajemennya yang membedakan. Jadi nanti bisa lakukan aset manajemen di sini. Lalu yang untuk fitur lengkapnya ini ada di enterprise ya Bapak Ibu. Jadi nanti di sini kita bisa manage project, kita bisa melakukan problem management, change management, dan lain-lain. Dan seperti CMDB juga ada di enterprise ini. Dan nanti ada beberapa modul di sini, misalnya untuk saat ini ingin dimulai dari profesional, nah tapi ingin menggunakan project management. Ini nanti bisa ditambahkan sebagai add-on, sehingga walaupun memakai professional edition, tetap bisa memakai project management yang ada di enterprise ini. Jadi untuk license-nya ini berdasarkan dari berapa banyak teknisian dan juga IT aset. Jadi IT aset yang dimaksud aset-aset yang memiliki IP. Jadi nanti bisa diinformasikan edition apa yang ingin digunakan, kemudian berapa banyak teknisiannya dan berapa banyak IT asetnya. Sehingga nantinya contohnya ada 500 eh, node IT aset, lalu ada 20 teknisian. Jadi nanti 20 teknisian itu nanti bisa dibagi-bagi ya Bapak Ibu ke tiap akunnya. Misalnya nanti untuk company A itu nanti pakai dua teknisian, untuk yang lainnya mungkin lima teknisian, untuk yang C company C mungkin pakai eh, satu teknisian. Itu nanti bisa disesuaikan. Jadi nanti di tiap teknisiannya itu kita bisa tentukan teknisian tersebut itu megang account yang mana. Itu untuk license dan pembagiannya.